Oke, perkenalkan nama saya Lauda Pruzarif. Saya dari UT Bogor. Di sini saya akan mengerjakan tugas mengenai tentang algoritma Java. Yang dimana study case-nya ini, case yang kita harus solve ini adalah tentang menghitung gaji pokok ditambah gaji lemburan dari karyawan. Oke, mungkin kita bisa langsung ke pengerjaannya. Oke, di sini sudah ada to-do-nya. Mungkin kita bisa ambil ini dan kita buat nama file baru, new item, count salary to Java. Oke, kita buka count salary Java. Oke, mungkin sebelumnya kita simpan dulu to-do listnya di sini dengan menggunakan komen. Oke, sudah. Nah, lalu kita bisa sebelum menjalankan kita buat dulu public class ya. Public class count salary terus di sini public static void main. Oke, mungkin kita bisa cek dulu. So, hello world. Nah, untuk menjalankannya kita harus mengcompile dulu programnya menggunakan Java atau Java compile count_salary.java. Ya, sudah selesai compile, lalu Java count_salary. Oke, masuk hello world. Oke, selanjutnya apa? Mungkin kita bisa lihat di sini. Buatlah program sederhana menggunakan operator statement if versus berikut. Hingga golongan karyawan, yaitu golongan A dengan gaji 5 juta, golongan B dengan gaji 6,5, dan golongan C dengan 9,5. Oke, mungkin kita di sini bisa buat template untuk inputnya dulu. Nah, untuk membuat inputnya kita bisa menggunakan scanner. Oke, scanner dan diimport dari java.util.scanner. Scanner sama dengan new scanner system input stream. Alright. Oke. Nah, mungkin ada yang bertanya mengapa saya menggunakan try. Karena jika tidak menggunakan try, kita harus mendefine scanner stop setiap program untuk mengakhiri input ini. Nah, jadi lebih singkatnya menggunakan try. Oke. Lanjut di sini. Jika kita lihat, sebenarnya ini bisa kita membuat nested if else. Cuma ya untuk mempermudah, saya akan menggunakan switch case dalam kasus ini. Oke, pertama kita buat dulu untuk total salary integer untuk menyimpan data dari result yang akan kita buat, program yang kita buat maksudnya. Oke, lanjut switch case. Hampir lupa. Oke, untuk mendefine inputnya itu kita harus menggunakan di sini kita buat dulu template untuk tampilannya. So and new line, terus di sini count total salary.
Okay, new line. Alright. Then, oh, sorry, just forget. Okay, new line again. Sort. Nah, di sini kita akan membuat label untuk input employee category. Jadi ini label untuk kategori dari karyawan yang ada di sini sesuai dengan to do ini. Kayak di sini ada 3 golongan yang pasti. Nah, selain ini berarti itu kategorinya invalid. Mungkin kita bisa di sini tambahkan keterangan only allowed A B C category. Alright. Nah, untuk di sini untuk memasukkan input si kategorinya kita bisa mendefine scanner lalu kategori, right? Kategori dan scanner, next line. Hampir lupa, salah. Ini harusnya string. Alright, mungkin kita bisa cek dulu. So, this is category. Oke, kita jalankan, compile, run programnya. Misalnya kita pilih C. Oke, this is category C. Kategori C. Oke, berhasil berarti. Oke, kita ke step selanjutnya. Nah, selain dari golongan, input yang diperlukan juga adalah ini, overtime duration atau durasi lembur. Oke, mungkin kita di sini bisa buat set input overtime duration. Oke, kita define overtime duration sama dengan scanner dot next in. Jadi kalau next line ini artinya berupa teks atau string. Nah, kalau next in ini input yang kita masukin itu berupa integer atau number. Okay. Maybe we're gonna check this out. This is overtime duration. Okay, terus Java compile, and then run it. A2. Oke, mungkin kita di sini bisa tambahkan spasi lagi. Set. Oh, di sini salah. Oke, new line. Oke, sudah. Berarti ini sudah bisa. Oke, ke step selanjutnya itu dari validasi pertama. Jika golongan A, yang di sini itu yang dicek ada golongan A, golongan B, golongan C. Selain dari itu berarti invalid kategori. Oke, kita di sini saya akan menggunakan switch case karena lebih mudah. Kategori A. Oke, di sini ya. So, new illegal accept. Nah, jadi ini untuk
non-flow error. Kategori kategori is invalid. Break. Oh, illegal argument exception. Nah, itu salah tadi. Bukan access, tapi illegal argument. Oke. Case A. Kalau di tes ini, jika golongan A, gaji pokoknya sama dengan, terus gajinya itu start from 5 juta. Oke. Kita di sini bisa assign value dari total salary sama dengan 5 juta. Oke. Sudah. Lalu selanjutnya, untuk case kedua, yaitu B. Total salary sama dengan 6,5 juta. Oke, ini copy aja. Alright. Then close it. Jangan lupa break. Oke, selanjutnya case selanjutnya itu case C. Total salary. Dia berapa tadi? 9,5 juta. Oke. Oke. Jangan lupa break. Wait. Upper. Oke. Nah, karena untuk prevent misalnya inputnya itu berupa ini lowercase, kita bisa menggunakan to uppercase. Jadi inputnya misalnya A lowercase, dia akan convert ke A uppercase. Oke. Mungkin dari sini kita bisa lihat dulu programnya. Oke. So total salary. Oke, kita coba compile, lalu run. Oke, kategorinya itu misalnya kita ini A lowercase. Kita coba input biasanya, set. Nah, masuk 5 juta. Misalnya kita jalankan lagi, kategorinya C besar, lalu intinya session 6,5 dan masuk. Nah, mungkin kita bisa coba ini negatif case-nya, yaitu kategorinya dengan huruf D, yang dimana D ini enggak ke define sama sekali. Oke, lalu edisi 1. Oke, ya memang harusnya error, cuma mungkin lebih sopannya kita pakai south aja. South. Ya, kita pakai versi sopannya saja errornya.
Kalau yang tadi itu lumayan. Oke, di sini break. Kita punya salary still zero. Oke, ternyata harus di-assign. Oke, compile, run. Saya D kan negatif biasanya. Kita coba. Oke, kategori D is invalid. Berhasil. Oke, ke next stepnya, yaitu menghitung lemburan atau overtime-nya berdasarkan overtime duration. Oke, di sini kita bisa lanjutkan menggunakan if else. If salah mana ini? Oke, if 1 jam itu 30%, 2 jam 32, 3 jam 34, 4 jam 36, dan 5 jam ke atas 38%. Nah, kita lihat dari sini dia 5 jam ke atas. Nah, kondisi ini sebenarnya kita bisa buat untuk jadi kondisi terluarnya. Jadi misalnya overtime duration dia lebih dari 5. Oke, 3. Kita bisa reassign total salary sama dengan total salary ditambah gaji golongan plus gaji lemburan. Oke. Di sini dalam kurung untuk membuat scope total salary dikali 0,38. 0,38 ini sama dengan 38%. Kenapa ini itu? Oke, ada yang salah. Ini kita ubah jadi double. Oke, dan sudah. Kondisi terluarnya sudah selesai. Kita bikin kondisi di dalamnya. Else. Oke, kita lihat tiap nambah 1 jam itu dia bertambah 2%. Oke, kita bisa buat kondisi di sini. Total salary, lalu total salary ditambah total salary dikali 0,38. Kita start dari ini 1. Oke, berarti kita bisa 1 jam ya. Kalau dilihat ini selisihnya 2%. Berarti yang 1 jam ini kita bisa 30% dikurangi 2%. Berarti logiknya 28 ditambah overtime duration kali 0,02. Oke. Sudah. So, total salary. Oke. Terus salah. Total salary
Oke, kita plus total salary. Nah, kita coba compile, jangan lupa. Run programnya. Misalnya kita mau masukin golongan A itu 5 juta. Terus dia lembur sekitar 1 jam. Oke, di sini dia mendapatkan 6.500.000. Artinya total dia lemburan itu sekitar 1,5. Mungkin kita bisa define di sini. Kita define di sini saja. Double total overtime. Nah, tiap overtime yang di sini set total overtime sama dengan total salary dikali percentage-nya. Oke. Nah, di sini kita bisa ganti ini total salary jadi total overtime. Nah, di sini kita ubah total salary dikali percentage-nya. Oke, kita system out total base salary. Di sini kita bisa base salary, total salary. Oke, terus di sini tambahkan new line. Di sini overtime salary. Di sini kita ganti jadi total overtime. Oke, total salary-nya berarti kita di sini bisa buat scope total salary ditambah total overtime. Oke, kita coba compile. Ada error. Lupa close. Oke, kita compile ulang. Oke, berhasil. Dan program dia kategori. Bentar, kita lebar ini dulu. Oke, misalnya kita masukkan kategori A dengan lalu dia durasi itu sekitar 1 jam. Durasi dia ini ya lemburnya. Oke, nah kita dapat base salary-nya itu 5 juta. Oke, overtime salary-nya 1,5 juta. Lalu total salary-nya yang masuk adalah 6,5 juta. Oke, berhasil berarti. Mungkin kita bisa rapikan sedikit. Di sini total salary MMSN. Terus di sini kita tambahkan new line baru set new line. Oke, sudah. Oke, kita compile ulang dan program.
Oke, kita coba. Misalnya dia C, kategori C, dia lembur sekitar 2 jam. Oke, ini lihat ada kekurangan ternyata. Oke, mungkin kita bisa cari tahu ini dulu cara solvingnya. Oke, ketemu. Kita bisa menggunakan decimal format. Oke, di sini decimal format. Format dia dari utility decimal format text. Oke, terus di sini kita masukkan df decimal format dengan new decimal format. Terus kita kasih pattern zep 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 zep. Ya, oke. Terus di sini kita bisa masukkan df dot format. Oke, sudah. Kita coba. Mungkin ini berlaku untuk yang lainnya ya. Kita ubah dulu semuanya jadi decimal format. df dot format. Lalu nextnya di sini total overtime. Decimal format dot format. Oke, kita coba compile run. Kita input kategori C, durasinya 2 jam. Oke, masuk. Total gajinya yaitu sekitar 12,540 juta. Oke. Nah, kita coba negatif cashnya. Coba D ini nggak ada. Lalu population set kategori D is invalid. Mungkin kita bisa buat conditional di sini. Boolean is error.
pertamanya false. Oke, kalau dia false berarti if is error, kita outputnya ini. Kalau enggak, oke, udah. Dan hampir lupa, for time ini juga kita perlu jaga prevent ini ya, errornya. Jadi mungkin kita sini bisa else if dia overtime duration lebih dari 1, lebih dari 0, lebih dari 1 ya, lebih dari sama dengan 1, nah lebih tepatnya. Oke, kalau dia kayak gini berarti kita is error sama dengan true, lalu short minimum duration is 1 hour. Oke, di sini kita set juga is error sama dengan true. Oke, ada itu. Kenapa? Overtime. Oh, total overtime is oke, di sini sepertinya biar lebih mudah. Ini siapnya kita jangan kayak gini, tapi lebih ke ya langsung isi saja 0. Di sini 0. Oke, sudah. Kita coba compile dan kategorinya misalnya D itu nggak ada, lalu input di sini 1, kategori D is invalid. Oke, kita bisa di sini kasih juga conditional di sini. If is error, berarti kita langsung saja di sini string error string message dengan kosong. Oke, kita di sini bisa buat ini jadi message sama dengan valid. Oke, lalu error yang ini juga sama, message sama dengan oke, terus set message return dan void. Untuk mengakhiri ini tuh berarti dia harus luas. Oke, kita coba compile run
di oke masih gagal. Java abort program. Oke, sistem exit. Dia bisa menggunakan sistem exit. Oke, coba. Oh, lupa. Hampir lupa. Compile. Dan saya aja. Oke, kita cara mudahnya aja. If is error itu nggak ada, ya udah kita langsung aja. Langsung muncul nextnya. Bisa kayak gini sebenarnya. Kita buat if is error, kita wrap ini ya, sampai mana? Kalian pilih di bawah, berarti sampai sini. Yes, is error. Okay. Else South NSD. Kita coba compile, run, D. Ya, keluar. Oke, tidak keluar. Ya, berarti pakai yang tadi saja. Oke. Error kepakai, oke kepakai. Oke, kita compile ulang. Java, terus auxiliary, saya D, terus ini 1, D ini valid. Terus kita coba lagi negative case, jika dia D dan dia 0,52 input mismatch. Ya berarti ini biar dia bisa menerima itu dia harus pakai double. Oke, kita compile ulang. Hampir lupa. Oke, coba D terus 1. D is valid. Oke. Dan ulang. Dia berhasil. Kalau misalnya 0,1. Ya, exception included may input mismatch except. Ya, dia error dari Java ternyata. Oke, kita run, coba. Minus 1. Minimum duration is 1 hour. Oke, berhasil. Jika kita jalan lagi, kategori A, dia 1 jam lembur. Oke, berhasil. Oke, sepertinya cukup sampai di situ.
Sekian dari saya. Terima kasih.